Seman 16, kembali lagi di Podcast 16. Bersama saya Lorencia Ruistari Devi Aryasti dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya bersama salah satu guru SMA Negeri 16 Semarang yang akan berbincang-bincang beberapa menit ke depan. Halo Bu Cecil. Hai semuanya aja berarti ya. Gimana nih Bu kabarnya? Sehat sih. Nggak sehat ya. Ya seperti biasa lah begini. Oke, langsung perkenalan aja ya. Perkenalkan, nama Ibu Cecil Adiwayu Utami, biasa dipanggil Bu Cecil, Ibu Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Negeri 16 Semarang. Oh, tapi sebelum podcast kali ini ya, jadi topiknya apa sih? Tentang self-love. Self-love ya. Kemarin waktu dihubungin tuh Bu Cecil agak gimana gitu ya, karena kayaknya Bu Cecil tuh nggak cocok kayaknya ya sama topik self love gitu ya. Enggak lah Bu, cocok banget lah. Karena sering banget Bu Cecil kan tiba-tiba random gitu nanya sama Shirley, Bu Cecil udah cantik belum sih gitu ya, atau Bu Cecil kelihatan gendut nggak sih gitu kan. Sering banget, jadi masih ada insecure-nya gitu. Tapi setelah Bu Cecil okein gitu ya, terus Bu Cecil baca-baca jurnal, baca-baca artikel gitu, ternyata topik self love tuh sangat menarik untuk diperbincangkan. Iya, betul. Oleh karena itu Bu Cecil kami undang untuk berbincang lebih lanjut mengenai self love ini. Langsung aja ya Bu Cecil, menurut Bu Cecil apa sebenarnya self love itu apa sih? Oke. Self love itu kan kalau secara harafiahnya ya mencintai diri sendiri gitu ya. Misalnya sama halnya seperti kalau misalnya kita punya pacar, punya gebetan, atau punya orang-orang yang kita cintai, bisa keluarga, temen gitu ya. Pasti kita akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat dia itu bahagia, ya kan, betah gitu sama kita, semakin mencintai kita gitu, nyaman gitu. Nah, kalau diandaikan seseorang itu adalah diri kita sendiri, maka kita akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat diri kita lebih bahagia, lebih sayang gitu sama diri sendiri, ya kan? Lebih nyaman sama diri sendiri gitu. Gak rumit juga ya? Iya, rumit ya. Dan menurut Bu Cecil ini juga self love tuh bukan kayak goals gitu ya, atau kayak tujuan di titik tertentu gitu, tapi lebih pada perjalanan panjang sama seperti proses belajar gitu loh, Syar. Jadi nggak bisa berhenti pada satu titik, tapi itu terus menerus gitu. Self love berarti kayak tetap berlangsung selama apapun. Iya, betul. Sepanjang hidup kita. Gitu. Menurut Bu Cecil, hal utama apa yang perlu kita miliki untuk dapat mencintai diri kita sendiri? Hal utama yang perlu kita miliki, kalau menurut Bu Cecil sendiri ya, menurut pengalaman Bu Cecil tuh, mencintai diri sendiri harus banyak melihat lagi sih sama diri kita sendiri. Bukan berkaca ya, tapi lebih menghabiskan waktu sama diri sendiri, misalnya makan sendiri gitu, atau jalan-jalan sendiri. Ya menghabiskan banyak waktu untuk sendiri deh, jadi merenung gitu ya, boleh juga. Supaya lebih memahami diri sendiri. Iya, lebih memahami. Dan dari situ Bu Cecil tuh memahami bahwa oh ya, setiap orang tuh nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Dan Bu Cecil sering lagi lihat-lihat pengalaman, oh ternyata aku tuh keren ya. Kayak kadang-kadang ada yang kayak gitu loh. Kayak Bu Cecil tuh ternyata kalau meluangkan waktu untuk diri sendiri jadi lebih banyak yang bisa dilihat gitu. Ternyata perjalanan panjang selama ini tuh bukan sia-sia gitu. Bisa dibilang Bu Cecil sendiri tuh keren gitu karena sudah melewati perjalanan itu. Kamu juga harus gitu, tapi jangan cuma buat Bu Cecil sendiri, buat kalian semua juga. Harus lebih percaya diri pada diri sendiri. Yes. Kenapa sih kita harus mencintai kekurangan yang ada dalam diri sendiri, kita sendiri tuh? Oke, kayak tadi yang Bu Cecil bilang ya, jadi gak ada manusia yang sempurna kan. Iya. Nah, kadang Bu Cecil tuh kalau misalnya dulu pas zaman-zaman sekolah tuh pasti lihat nih, pasti di antara kita kan ada ya cewek yang cantik banget, pinter ngomong, pinter dalam mata pelajaran, teman-teman cowoknya juga banyak, bisa nyanyi, atau dia tuh kayaknya kok nggak ada kurangnya gitu ya. Tapi ternyata setelah Bu Cecil lihat gitu ya, nggak ada manusia yang sempurna, pasti semua orang tuh punya kekurangan gitu ya. Bu Cecil juga punya kekurangan. Teman Bu Cecil yang tadi kelihatannya sempurna, pasti kayak mikir kan, kok manusia ini kelihatan sempurna ya? Pasti ada yang ditutup-tutupi gitu kan.
ternyata benar, misalnya dia kalau sedih nggak diliatin gitu kan, sukanya menyendiri, bisa jadi kan. Jadi Bu Cecil menganalisis ya, di antara teman-teman Bu Cecil tuh nggak ada yang sempurna gitu, ternyata semuanya punya kekurangan. Nah, dan tadi yang Bu Cecil bilang juga, kalau melihat kelebihan tuh penting juga, jangan cuma yang di data tuh kekurangan aja. Biasanya kalau suruh nyebutin kekurangan diri tuh pintar banget, bisa ngelis 10, bisa menyebutkan 10 poin gitu. Tapi kalau menyebutkan kelebihan kadang-kadang mau nyebutin 2 atau 3 poin aja bingung gitu. Makanya kita harus melihat lagi ke dalam diri kita dan menyadari gitu ya, bahwa nggak ada orang yang sempurna. Menurut Bu Cecil, bagaimana sih cara menerapkan self-love tanpa menjadi selfish? Oke. It's time to begin the 7th lesson. Action. Menurut Bu Cecil nih, bagaimana cara kita menerapkan self-love tanpa menjadi selfish? Kalau self-love itu kan mencintai diri sendiri ya. Kalau menurut Bu Cecil tuh egois atau selfish tuh kayak memandang diri tuh yang paling penting gitu. Iya kan? Iya. Ya nggak sih? Ada yang pernah bilang kalau self-love itu adalah bentuk yang paling sederhana dari selfish. Karena kita mengutamakan diri sendiri kan, mencintai diri sendiri tuh pokoknya gimana sih caranya biar kita bahagia. Nggak ngerti deh orang lain misalnya kayak gitu ya. Tapi kita harus ingat lagi, kalau kita mencintai diri sendiri, kita akan lebih mudah dicintai juga sama orang lain. Begitu juga kita akan lebih mudah mencintai orang lain di sekeliling kita gitu. Nggak mungkin kalau kamu self love tuh kamu bakal membiarkan teman-teman kamu hancur gitu ya. Nggak akan membiarkan teman-teman kamu sakit gitu. Jadi kalau misalnya self love, ya cirinya pasti menuju pada kebaikan gitu kan. Kalau selfish ya menuju pada kebaikan tapi buat diri kamu sendiri gitu. Kadang-kadang kan self love bukan harus untuk diri sendiri, kayak misalnya nyenengin orang lain, nanti kita juga ikut seneng gitu kan. Nah itu kalau menurut Bu Cecil, self love tapi nggak pakai selfish tuh jangan melupakan juga orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tetap mencintai diri sendiri tapi juga mencintai orang-orang yang ada di sekitar. Yes, karena kamu harus sadar gitu, kamu tuh dibentuk dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Misalnya Bu Cecil kadang-kadang menyadari, oh Bu Cecil jadi orang yang pemberani nih karena dididik dari kecil sama orang tua jadi pemberani. Atau Bu Cecil jadi orang yang percaya diri juga karena teman-teman Bu Cecil tuh banyak teman-teman Bu Cecil yang percaya diri gitu loh. Nguatin Bu Cecil, kasih yes. Selama ini tantangan apa yang berhasil Bu Cecil hadapi yang bikin Bu Cecil tuh merasa benar-benar bangga pada diri Bu Cecil sendiri? Oke, tantangan yang buat merasa bangga ya. Sebenarnya bukan ketantangan, tapi lebih pada momen gitu ya. Momen saat kamu kehilangan, momen saat Bu Cecil kehilangan tuh jadi momen yang menyedihkan kan. Gak semua orang tuh bisa menerima kehilangan. Misalnya Bu Cecil kan sekarang ini udah pernah kehilangan apa tuh? Kehilangan ibu gitu ya. Bu Cecil ibunya udah meninggal, terus kehilangan apa lagi tuh? Putus misalnya, kehilangan pacar gitu kan. Terus jauh nih sama teman-teman. Jadi kehilangan teman. Bukan cuma orang nih, tapi juga bisa berlaku untuk kehilangan kesempatan. Karena sering banget Bu Cecil tuh menolak kesempatan-kesempatan, misalnya disuruh jadi dirijen gitu ya dulu pas SMA, terus enggak gitu kan. Karena udah malas aja gitu. Karena dari SD sampai SMP tuh jadi dirijen kan, terus udahlah nggak mau lagi pas SMA. Dan bener-bener ternyata nggak ada yang nyuruh lagi tuh jadi dirijen dalam kurun waktu di SMA itu. Nah kesempatan yang Bu Cecil lewatkan itu juga membuat Bu Cecil merasa sedih gitu ya. Dan biasanya momen kehilangan itu tuh kalau Bu Cecil sendiri tuh pasti erat hubungannya dengan momen menyadari bahwa kok nggak ada lagi ya yang sayang sama aku gitu ya. Karena kan udah nggak ada di sekitar Bu Cecil tuh, udah nggak ada orang yang Bu Cecil cintai dan mencintai Bu Cecil kan. Jadi kayak nggak ada orang yang sayang sama aku, terus pasti erat juga hubungannya dengan insecure, kayak kenapa ya aku kok ditinggalin, atau kenapa ya kok aku nggak punya temen nih sekarang gitu misalnya, kenapa ya kok aku kayak merasa nggak layak
sama kesempatan yang harusnya bisa aku dapatkan gitu ya. Jadi lebih tantangan yang Bu Cecil hadapi itu malah justru insecure gitu loh sama diri sendiri, kayak merasa diri tuh kurang, merasa diri gak ada kemampuannya gitu. Nah, Bu Cecil belum bisa mengatasi secara total gitu ya, karena kan Bu Cecil tadi bilang self love itu perjalanan gitu, Jadi harus bertahap sih. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Dan Bu Cecil merasa makanya tadi banyak waktu untuk diri sendiri, dan ternyata tuh setelah merasa nggak ada yang mencintai, merasa nggak ada yang Bu Cecil cinta itu, ternyata yang tersisa tuh cuma Bu Cecil sendiri gitu loh, diri Bu Cecil sendiri kan. Sedih juga sendiri, senang juga sendiri gitu. Nah, yang tersisa kalau kamu lagi ada masalah tuh ternyata diri kamu sendiri gitu. Iya. Nggak ada yang bisa kamu gantungkan untuk mendapatkan kebahagiaan, nggak ada yang bisa kamu gantungkan buat bertanggung jawab atas hidupmu gitu. Yang tersisa adalah diri sendiri. Makanya Bu Cecil, oh iya bangga ya kalau bisa lo ternyata melewati berbagai momen kehilangan itu. Bu Cecil nih, bagaimana sikap Bu Cecil saat ada orang lain yang memandang rendah diri kita dalam segi apapun, kayak mengkritik atau enggak membuli kita lah. Oke, kalau memandang rendah, ngomongin tentang memandang rendah aja, Bu Cecil sendiri ya masih sering memandang rendah diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada yang bilang Bu Cecil cantik, terus kayak, Allah kamu bohong gitu ya, atau paling orangnya cuma basa-basi gitu ya. Tapi kalau tentang orang lain yang memandang rendah kita, memandang rendah Bu Cecil gitu ya, Bu Cecil tuh paling ingat, nggak tahu sih ini quote dari mana gitu ya. Biasalah kalau kita scroll Instagram sering muncul kan. Kalau kita merendahkan orang lain, pada saat yang lain orang tuh akan merendahkan kita juga. Gitu ya. Jadi oh iya ya. Kadang-kadang misalnya Bu Cecil merendahkan Shirley gitu ya. Suatu saat ada orang yang akan merendahkan Bu Cecil gitu. Nah, itu yang Bu Cecil ingat, dan sampai sekarang ya udahlah nggak apa-apa kalau misalnya direndahin, paling juga orang itu akan rendah juga di mata orang lain. Nah, itu yang bikin Bu Cecil juga merasa jangan sampai kamu merendahkan orang lain, karena pada nantinya kamu akan direndahkan juga sih gitu ya. Jadi Karma Islam. iya, jadi harus berhati-hati mulai dari sekarang. Oke. Terima kasih Bu Cecil untuk waktunya. Ternyata untuk dapat mencintai diri sendiri itu benar-benar butuh proses yang terus berlanjut. Iya, nggak bisa tuh kamu mintain tips sama Bu Cecil itu berlaku untuk Shirley, atau tipsnya Shirley berlaku untuk teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Tapi kita menemukan perjalanan kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi Bu Cecil telah menyempatkan waktunya untuk datang di Vokasi pada episode kali ini. Terima kasih juga yang telah nonton dari awal sampai akhir. Nantikan untuk episode berikutnya. Terima kasih.